Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mutawajihin ila syai'in ala qasdin khairin la budda wa ayyusrifa ilam yadumahul ilmul muhaqqaq. Ini penting. Tidak boleh berlebih-lebihan, itu tidak boleh. Walaupun dalam hal agama, pembelaan agama, tidak boleh. Orang yang menghadap melulu datang kesengajaan baik, kalau keterlaluan pasti akan offset, pasti akan melewati batas. Standarnya yakni tetap ilmu muhaqqaq, ilmu yang mantap, baik dari standarisasi tekstual maupun kontekstual, yakni kebutuhan daerah setempat, pertimbangan mafsadat dan madorot serta maslahah. Kalau terlalu tekstual, maka dengan kesemangatan yang berlebihan akan menjadikan dia radikal. Kalau terlalu konteks yang berlebihan tanpa tekstual, jauh dengan sanad, maka akan menjadi liberal. Semuanya tidak benar, semuanya tidak boleh. Harus tawasud, tawazun, balance antara tekstual dan kontekstual. Bahayanya lagi, tetap orientasinya adalah ilmu. Orientasinya adalah ilmu. Kalau berlebihan sampai rubama yakdumu alama yakunu bid'atan fiddin. Koyok-koyok beragama ternyata malah jauh meninggalkan agama. Yang paling bahaya sampai orang lain mengikuti pemikirannya, orang lain mengikuti kesalahannya, orang lain mengikuti kebodohannya, orang lain mengikuti ketersesatannya, banyak pengikutnya, maka dia akan kena dawuh Gusti Allah, naudzubillahi min dzalik. Apa dawuh Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang tersesat dalam perjalanannya, ya, dan dia masih menyangka bahwa dia melakukan kebenaran, dia menyangka dia melakukan kebaikan. Masya Allah, sudah tersesat masih menolak. Takbir ngebom, takbir menghancurkan, takbir merusak. Allah tidak ada dalam hatinya, Allah hanya ada dalam lisannya. Karena kalau Allah dalam hati, maka yang muncul adalah rahmah, yang muncul adalah belas kasih. Ini harus dicakkan betul, sehingga orientasinya ada ilmu. Berarti siapa untuk urusan-urusan skala besar? Ulama yang betul-betul cerdas, baik secara intelektual, emosional, dan spiritual. Ketika ulama yang semacam ini diam, ya udah, kita ikut gitu saja. Kenapa? Karena mengaplikasikan, mengejawantahkan, mentalfikan antara tekstual dan kontekstual itu tidak hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan. Sehingga Rasulullah ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna darajatin ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang alim betul-betul antara cerdas dan bijaksana mengalahkan ahli ibadah tok itu bagaikan keutama aku dengan para sahabatku. Bagaimana sahabat? Ada seorang sahabat saking khawatiri, katanya wirai, katanya warok, tapi ternyata kebablasan bukan warok, tapi sampai pada kategori was. Kebun anggurnya dibakar, ya apa? Khawatir nanti panenannya dijual kepada orang, oleh orang tersebut dibuat untuk arak. Ya ini ya rusak. Bukan kebenaran tapi malah was. Kalau gitu nanti ada orang tidak mau menjual cangkul kepada petani, khawatir hasil pertanian Pak Tani dibuat makan oleh perampok, dibuat makan oleh pencuri. Wah, ini bukan sebuah kebaikan.
tapi ternyata was. Ya lek ngono yo kayak Mas Gopar iku yo koyo was-was ya sampai ngetok dakare engko wae. Iya ora. Sampai wah iki bahaya iki lek tangu iki. Salah ra enek musuhe iki iso ketok ae timbangane mblarah. Ya utawa ada peraturan wah kula sampean kudu diketok kenane lek gak diketok sampean bahaya. Lah iki jenenge bukan sebuah kebaikan. Ada titik seakan-akan di situ benarnya, tapi ternyata mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah itu awas, harus ilmu muhaqqaq yang kita jadikan orientasi. Wabil jumlah la yang bagi lil insan ayastaghila bitaqo ikil waro ila bi qadrati alimin mutayakinin. Itu loh. Secara global tidak boleh terlalu sibuk dengan wirai yang lembut-lembut, kecuali di depan guru, di depan ulama, di depan orang alim yang betul-betul mantap antara kecerdasan dan kebijaksanaan. Khawatir sampai dia pada kategori apa? Kategori mutanatiun, orang yang kebablasan, orang yang kenemenan, akhirnya dia sampai kepada melakukan kejahatan dengan perasaan melakukan kebenaran. Yang paling bahaya apa? Yang paling bahaya yakdum ngalabid ahfidin, sampai melenceng dari agama, dan dia masih dalam kondisi liyastadiron nasba'dahu biha, melencengkan umat yang ikut padanya dengan pemikiran kelirunya, kedangkalan spiritual dan emosional. Sing liberal punya pengikut dengan kelirunya, Masya Allah, itu namanya yang dolun mudilun. Sing radikal punya pengikut yang banyak, ya Allah, akan terjadilah kehancuran. Karena apa? Karena pemimpinnya, panutannya tidak menggabungkan antara kecerdasan dan kebijakan, antara tekstual sanad dengan konteks mafsadah dan maslahah. Mudah-mudahan kita bisa di antara keduanya selalu ikut pada ulama yang cerdas dan bijak. Amin ya rabbal alamin.